Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih bersama dengan Mimosa TV, bekerja sama dengan Pendidikan Kota Gorontalo beserta Smart City dalam program Belajar di Rumah. Pada hari ini kita akan belajar PJOK SD kelas 1 dengan tema 8, pembelajaran 1 dengan subtema 3. Ya. Apa kabar anak-anak? Tubuhku, pikiranku, hatiku, pres, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, sudah pada mandi belum? Ya, tentu sudah kan? Sudah harum, ya? Nah, tentu sudah sarapan juga. Nah, ayo kita duduk di depan TV, ya. Kita belajar di rumah, yaitu melalui televisi dengan channel yaitu Mimosa TV. Nah, anak-anak kelas 1 kemarin kita sudah belajar tentang tematik, yaitu mengenai bagaimana kita memuji orang yang sudah baik kepada kita, seperti memuji teman, ya, memuji orang tua atau mama atau bunda, dan belajar tentang menimbang, mengukur berat benda baku. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu mata pelajaran PJOK, ya. Nah, sebelum itu seperti biasa ya yang kita lakukan di sekolah, di dalam kelas, yaitu kita berdoa dulu, ya. Ayo berdoa kita menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, kita berdoa ya. Ibu pandu dari sini dengan agama Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilman wa razuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pelajaran yang ibu berikan bisa bermanfaat kepada anak-anak, ya. Nah, semangat ya. Ya, semangat. Ayo tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran PJOK itu adalah, siapa yang tahu apa itu PJOK? Nah, PJOK itu adalah ya pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Ya. Nah,
siapa di antara anak-anak yang suka olahraga? Ya, ya bagus. Siapa yang suka lari? Ya, bagus. Nah, itu sudah termasuk pada olahraga atletik. Nah, kalau yang biasa suka main bola, nah itu sudah termasuk pada permainan. Nah, kalau di rumah biasanya di kamar, nah anak-anak suka roll depan, ya, suka salto, ya, suka baling-baling, melakukan baling. Nah, itu sudah termasuk pada senam. Nah, coba kalau ibu bilang kita pergi ke kolam. Nah, tentu kita melakukan olahraga renang. Ya. Nah, itu sudah termasuk pada renang. Nah, kalau umpama kita biasa main silat, karate, tinju, nah itu sudah termasuk pada bela diri. Nah, pada hari ini kita belajar yaitu aktivitas air. Nah, kalau mendengar air, ya semuanya anak-anak ya senang ya karena pergi ke kolam renang. Nah, kalau pergi ke kolam renang harus bawa apa? Bawa pakaian renang. Jangan kita pakai pakaian olahraga. Pakaian olahraga itu hanya dipakai pada waktu bermain bola, berlari, dan sebagainya. Nah, begitu juga jangan pakai pakaian rumah, ya. Nah, harus kita pakai pakaian olahraga. Nah, sebelum ibu lanjutkan, nah kita gerak dulu badannya ya. Ya, ayo berdiri semua. Ayo. Nah, ibu pandu dari sini ya, supaya badan kita tidak berat. Walaupun kita hanya di rumah tetap kita olahraga. Ya, karena olahraga itu sehat. Oke? Mulai. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, anak-anak, pada pelajaran ini yaitu aktivitas air. Nah, kita lihat ya gambar ya. Nah, lihat gambar. Nah, mengenal kegiatan dasar air ya. Di sini mengenal kegiatan dasar air. Nah, kegiatan dasar air kita lihat anak-anak ya. Nah, ada yang meluncur, ya, ada yang berjalan, ya, ada yang
berlari, yaitu di mana? Ya, di dalam kolam. Dan sudah siap dengan pakaian renang. Nah, kalau kita melakukan renang itu harus di dalam kolam yang dangkal. Ya. Sebab anak-anak adalah anak-anak yang pemula, yang hanya baru mengenal yaitu kegiatan dasar, harus di kolam yang dangkal. Nah, dengan dibimbing oleh guru, tidak boleh kita kalau bermain di kolam tidak dengar nasihat guru. Kita harus dengar nasihat guru. Nah, mengenal kegiatan dasar air, mempraktikkan kegiatan dasar air. Nah, di sini ada yang berenang, berjalan, berlari, dan keseimbangan tubuh. Kemudian ada permainan di air dangkal. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ada anak-anak yang sudah turun di kolam. Nah, mereka sudah berdiri yaitu di dalam kolam dengan bimbingan guru sambil bergandengan tangan, ya. Sambil bergandengan tangan. Nah, bermain di dalam kolam itu yaitu kalau umpama di dalam kolam itu tidak boleh ditambah dengan senda gurau, ya, itu bermain. Nah, biasanya kalau umpama di dalam kolam anak-anak bermain yaitu saling mendorong, ya. Nah, saling tarik menarik kaki teman. Nah, itu berbahaya. Nah, di sini kalau di dalam kolam kita harus berhati-hati dan menjaga keselamatan satu sama lain. Ya. Kemudian kita lihat yaitu perbedaan berjalan di kolam dan di luar kolam. Nah, coba anak-anak lihat mana yang lebih cepat ya sampai di ujung kolam. Apakah yang berjalan di darat atau berjalan di dalam kolam? Nah, anak-anak tentu yang sampai lebih dulu di ujung kolam itu adalah yang berjalan di darat. Ya, karena dia tidak punya hambatan apa-apa. Tetapi yang berjalan di dalam kolam, nah itu ada hambatan, ada tekanan air. Maka kita harus belajar berlari, berjalan di dalam air. Dan jangan takut ya, kita harus berani. Nah, itu adalah untuk melatih keberanian kita dan melatih kaki kita supaya ringan berjalan di air. Nah, paham anak-anak? Nah, berikut ya.
Nah, bergerak di air perlu keseimbangan tubuh. Coba lihat. Nah, ini ya, anak-anak sedang apa ini? Nah, sedang bermain. Ya, ada yang bermain bola, ada yang meluncur, ada yang berenang, ada yang berjalan, ada yang duduk di tepi kolam. Nah, mereka bermain dengan gembira. Ya, bermain di air sangat mengasihkan. Nah, bergerak di air tidak sama dengan bergerak di darat. Kita harus menyesuaikan dengan situasi di air. Nah, keseimbangan tubuh harus tetap dijaga. Nah, di air itu harus kita perlu keseimbangan, ya. Nah, jangan sampai kita akan tenggelam. Paham anak-anak? Nah, anak-anak kalau hanya melihat gambar mungkin tidak paham. Karena renang itu harus dipraktikkan. Yaitu dipraktikkan di mana? Yaitu dipraktikkan di kolam renang. Tetapi kolam renang yang dangkal, airnya dangkal. Ya. Nah, kalau dalam situasi sekarang, jangankan pergi ke kolam renang, keluar rumah saja kita dilarang. Oleh sebab itu sabar ya. Nah, kita harus berdoa, insya Allah semuanya bisa berakhir. Ya. Nah, ibu tanya, siapa yang masih ingat ibu guru olahraganya? Tentu masih ingat kan? Ya, namanya ibu guru olahraga setiap hari yaitu memberikan pelajaran olahraga yaitu bermain bola, senam, dan atletik. Nah, itu semuanya diberikan oleh ibu olahraga. Nah, di sini kita lihat terus ya. Nah, kita lihat melatih keseimbangan tubuh. Nah, melatih keseimbangan tubuh. Nah, ini murid dibariskan di tepi kolam. Nah, ada guru ini ya, ada guru yang membimbing secara bergiliran. Yaitu melatih keseimbangan tubuh di dalam air. Ya, mengerti? Nah, ini dipegang tangannya, kemudian kakinya diayun-ayunkan. Nah, kalau umpama sudah lancar, nah itu boleh dilepas. Nah, kalau umpama belum lancar, belum boleh. Jangan sampai tenggelam walaupun airnya hanya sebatas pinggang. Ya, sudah paham anak-anak? Ya, kita break dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan
dan Idul Fitri 1441 Hijriah, kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi ya. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah melihat yaitu gambar yang melatih keseimbangan tubuh. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ada anak yang dipegang tangannya itu untuk melatih keseimbangan. Ya. Nah, nanti setelah satu orang lagi bergantian lagi berikut dan berikut selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat yaitu mempraktikkan banyak permainan ya, permainan di air dangkal. Nah, mempraktikkan berbagai permainan di air dangkal. Nah, yang pertama permainannya yaitu memain-mainkan ibu jari, yaitu kita membungkuk, memain-mainkan ibu jari di dalam air, ya. Nah, itu melatih kita untuk dasar untuk menyelam. Ya, memain-mainkan jari atau meraih ibu jari kita di dalam air. Nah, anak-anak harus berdiri di dalam kolam membentuk lingkaran. Ya. Guru membunyikan, ibu guru membunyikan peluit, kemudian anak-anak membungkuk. Ya. Nah, ini seperti yang kita lihat, yaitu kita lihat di gambar. Nah, ada anak yang membungkuk dan meraih ibu jarinya. Nah, setelah menyentuh ibu jarinya, mereka kembali berdiri tegak. Nah, setiap kali guru meniupkan peluit atau memberikan aba-aba, mereka segera membungkuk. Nah, di sini juga bisa melatih untuk meluncur ya. Nah, karena di sini ada membungkuk. Ya. Nah, ini
Kita lihat bersama ya. Ada pertanyaan? Anak-anak ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? 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 Oh, putus. Nah, siapa lagi yang bertanya, Nak? Ayo sebut nama, asal sekolahnya. Kota Barat. Ya. Halaman berapa di buku tema saya cari tidak ada. Halaman berapa dan tidak ada. Oh, halaman berapa? Nah, di sini Ibu pakai buku, yaitu buku Penjasorskes, ya. Nah, ini gambar-gambarnya ini ada kalanya, ada yang di-download, ya. Nah, di sini kita belajar melalui layar kaca dan menampilkan gambar-gambarnya. Nah, kalau insya Allah kita ada kolam di rumah, yaitu kolam buatan yang terbuat dari plastik, ya, yang terbuat dari plastik. Nah, bisa kita praktekkan di sini. Ini hanya dasar, yaitu dasar bermain di air dangkal. Nah, selanjutnya permainan kedua, ya. Nah, permainan kedua yaitu permainan di air dangkal. Nah, untuk supaya kita semangat, nah kita lihat video dulu ya. Nah, video ini yaitu bagaimana bermain di air, ya. Kita saksikan dulu ya videonya. Sebelum Nah, ini adalah permainan yaitu di dalam air, ya, tetapi air yang dangkal, tidak boleh air yang dalam. Ya, ini salah satunya permainan di air dangkal.
Three little kittens, they lost their mittens and they began to cry. Oh, mother dear, we sadly fear our mittens we have lost. What? Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Nah, kita lanjutkan ya. Kita sudah menyaksikan yaitu video, yaitu anak-anak bermain dalam air ya, bermain bola. Nah, kalau bermain bola kita harus yaitu punya apa? Keberanian, yaitu harus ada keseimbangan. Kalau bermain di air itu harus ada keseimbangan supaya kita tidak mudah tenggelam walaupun airnya hanya sebatas pinggang atau lutut. Nah, yang bermain di dalam air seperti itu yang sudah menguasai kolam. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Permainan yang kedua. Nah, permainan yang kedua di sini yaitu guru memberikan benda yang dapat tenggelam dalam air. Ayo anak-anak coba apa saja yang tenggelam, yang bisa tenggelam dalam air. Ayo, benda apa saja yang bisa tenggelam dalam air? Ya. Nah, seperti uang logam, ya. Kemudian kelereng. Nah, kelereng yang biasa anak-anak mainkan, ya. Nah, itu adalah benda-benda yang bisa tenggelam dan ada juga benda lain. Nah, di sini kita lihat guru melempar benda-benda itu ke dalam air, ya. Nah, guru membunyikan peluit sebagai aba-aba. Nah, setelah guru memberikan aba-aba, nah anak-anak melempar benda ke dalam air. Nah, mereka dengan cepat mengambil kembali dengan benda tersebut. Nah, setelah semua berhasil mengambil benda tersebut, nah, ibu guru yaitu memberikan aba-aba lagi. Ya. Nah, di sini tujuannya untuk melatih menyelam, untuk menyelam walaupun hanya di air yang dangkal. Nah, kalau pemula tidak boleh di air yang dalam. Kalau pemula itu hanya di air yang dangkal sebatas lutut, ya. Nah, atau sebatas pinggang anak-anak, bukan pinggang orang dewasa. Paham anak-anak? Nah, yang itu permainan di air dangkal yang ketiga. Ya. Nah, permainan ketiga yaitu guru yaitu membagikan anak-anak atau murid-murid 5 atau 6 orang atau 5 kelompok. Nah, dibariskan di dalam kolam. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Bisa bertanya? Halo. Waalaikumsalam.
Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, Ibu, ini bisa pelajaran di kelas 3. Kelas 1 saya ambil buku kelas 1 yaitu penjasor. Ya. Ini bukan untuk kelas 3 tapi untuk kelas 1. Oh, Ibu. Iya, Ibu Sutarni. Ya. Ya. Nah, kita kalau umpama buku itu kita tidak tergantung di buku yang kita pelajari ya, yang kita ajarkan, kita bisa ambil buku di buku lain. Nah, kalau umpama ini ada banyak gambarnya, nah saya ambil di buku ini. Tapi tetap dia tujuannya untuk aktivitas air. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Itu tadi permainan yaitu melempar bola. Nah, anak-anak waktu melempar bola yaitu diberikan bola ya, guru memberikan bola dulu. Nah, masing-masing satu yang di barisan pertama. Nah, kemudian guru memberikan aba-aba dengan peluit. Nah, setelah aba-aba dibunyikan, nah mereka melempar bola ke depan dengan cepat. Nah, setelah mereka melempar, mereka berlari untuk mengambil bola yang dilempar. Nah, setelah diambil, nah itu bola tersebut diberikan kepada barisan kedua. Nah, begitulah seterusnya. Nah, asik kan bermain dalam air? Nah, asik. Nah, kita break dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo. Menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo
dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ayo berdiri dulu lah. Ya, kita berdiri. Nah, kita bergerak badan dulu lagi. Nah, ini lagu Pelangi-Pelangi ya. Tapi diganti dengan tanganku. Oke? Nah, siap ya? Nah, tanganku ke kanan digerak-gerakan. Tanganku ke kiri digerak-gerakan. Tanganku ke depan digerak-gerakan. Tanganku dilipat. Nah, seperti kayak bebek. Ya, bergoyang ya, seperti kayak bebek. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa permainan di air melempar bola. Nah, itu sangat mengasihkan. Nah, yaitu belajar berlari di dalam air. Ya, di sini kita melatih kekuatan kaki juga, ya. Nah, melatih keseimbangan. Nah, berikut. Nah, anak-anak lihat ya. Nah, di sini untuk melatih yaitu meluncur. Nah, pertama untuk melatih meluncur ini yaitu sikap awalnya yaitu meluncur dalam air. Yang pertama yaitu sikap awal berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Kemudian sikap pertama ya. Nah, hitungan pertama yaitu tangan direntangkan. Nah, hitungan kedua, nah itu tangan ke atas, yaitu telapak tangan menghadap ke depan. Ya, nah itu harus lurus ya, tidak boleh bengkok. Nah, harus telapak tangannya menghadap ke depan. Nah, kemudian hitungan ketiga, badan dibungkukkan. Nah, tangan meluncur ke depan. Ya. Nah, hitungan keempat, kembali ke posisi awal. Nah, ulangi.
sampai lancar, ya. Nah, ini gampang, ya. Itu juga dilakukan di air yang dangkal. Tidak boleh dilakukan di air yang dalam, ya, karena anak-anak masih pengenalan dalam air. Oke, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita praktekkan kalau ada yang Ibu bilang tadi, kalau ada yang ada kolam buatan, yaitu kolam buatan itu yang terbuat dari plastik, ya. Nah, ada yang kolam yang terbuat dari plastik. Nah, di situ bisa kita praktekkan di situ cara kita menyelam, ya, cara kita berenang, ya, keseimbangan itu. Nah, yang saya jelaskan tadi bisa dipraktikkan di situ. Nah, kalau umpama yang tidak ada kolam, nah ada yang di pinggir atau di rumahnya di dekat laut, nah itu bisa. Nah, itu yang sudah pakar, yang sudah tahu berenang. Tidak boleh berenang sampai di ujung laut. Nah, itu hanya di pinggir laut bisa. Nah, sudah cukup ya. Nah, sekian dulu ya. Sekian dulu pelajaran PJOK kelas 1 ini ya. Insya Allah bermanfaat. Salam olahraga.